bahagia. Guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Dominika Inedeyu dari SMK Negeri 1 Loli, Kabupaten Sumba Barat, dan rekan saya Dominikus Pandopala dari SMK Kasimo, Kabupaten Sumba Barat Daya. berikutnya. Saya Veronica Rosalina Uge dari SMK Negeri 1 Loli, Kabupaten Sumba Barat. Selamat menyaksikan video kami. Selamat pagi Ibu Froni. Selamat pagi Ibu Dominika. Kira-kira apa kabarnya hari ini? Kabar saya baik Bu. Ya, sama luar biasa ya. Saya senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Ibu Veronica. Namun sebelum kita memulai kegiatan coaching ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Ibu terkait proses nanti kita akan melakukan coaching. Bisa Ibu? Bisa Bu. Oke. Jadi pada saat nanti Ibu melakukan coaching, coach dan coachingnya akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik yang kita sudah sepakati bersama ya Bu. Terus itu nanti dalam rubrik itu kita dalam proses coaching itu kita akan mengikuti alur tirta. Ibu bisa memahami itu ya? Bisa Bu. Ya, alur tirta. Nah, apakah nanti dari alur tirta itu Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci nanti yang akan disampaikan oleh coach, serta apakah jawaban yang disampaikan oleh coach itu sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan kepada coach. Jangan lupa juga Ibu dengan prinsip coaching itu sendiri, yaitu bagaimana kita menjalin kemitraan antara coach dan coach itu sendiri, sehingga Ibu sebagai coach bisa memaksimalkan potensi yang ada pada coach yang nanti Ibu akan coaching. Sebelum kita melakukan observasi ini Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Bolehkah Ibu? Bisa sekali Bu. Oke. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Mungkin Bu, dalam proses coaching ini ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau presence, lalu mendengarkan dengan aktif, dan yang berikutnya lagi mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik Ibu. Itu adalah kompetensi inti yang ingin Ibu capai dalam kita melakukan proses coaching. Kira-kira dari ketiga kompetensi itu apa yang ingin Ibu lebih memperdalam? Mungkin ada dua hal Bu. Iya. Saya ingin memperdalam itu bagaimana saya mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu yang kedua, bagaimana saya mendengarkan secara aktif terhadap coaching. Oke, baik Ibu ya. Jadi Ibu ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach itu sendiri, dan Ibu ingin bagaimana bisa mengembangkan mendengarkan secara aktif, begitu ya. Iya. Berarti ada dua hal itu yang nanti Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching ini. Iya Bu. Oke, baik Ibu ya. Jadi menurut Ibu, indikator ketercapaian kompetensi yang Ibu sudah tadi ungkapkan kepada coach, kira-kira seperti apa menurut Ibu? Mungkin Bu, dari setelah proses coaching ini berlangsung Bu, Ya. mungkin saya bisa menemukan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan langkah-langkah yang mungkin sudah direncanakan ini dalam proses coaching ini Bu. Begitu ya Ibu. Iya Bu. Oke, selanjutnya kira-kira menurut Ibu dengan melihat jawaban dari coach yang sudah menjawab sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan, itu adalah indikator ketercapaian bahwa Ibu sudah melakukan sudah bisa mengembangkan kompetensi untuk
membuat pertanyaan yang berbobot dengan mendengarkan secara aktif. Dari melihat jawaban-jawaban yang sudah sesuai yang Ibu tanyakan kepada Koci itu tadi. Iya Bu. Oke, baik Ibu. Selanjutnya saya persilakan Ibu bersama coachnya nanti untuk melangsungkan proses coaching itu sendiri. Silakan. Baik Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, silakan. Selamat pagi Pak Dominikus, apa kabarnya hari ini? Ya, selamat pagi juga Ibu Pun. Puji Tuhan, kabar saya baik Ibu. Baik Pak, mungkin ada yang Bapak mau sampaikan kepada saya? Ya, betul sekali Ibu Funi. Nah, begini Ibu, saya melihat situasi dan kondisi yang kurang nyaman di sekolah terkait keseriusan dan intensitas guru melakukan KBM semakin menurun, terutama pada jam-jam pelajaran terakhir Ibu. Oh, baiklah. Jadi hal itu cukup serius menurut Pak ya? Iya, betul sekali Ibu. Karena merasa kurang nyaman dengan perilaku guru-guru yang kurang serius atau kurang serius dan intens dalam melakukan pembelajaran kegiatan belajar mengajar, terutama di jam-jam terakhir ya Pak? Iya, betul Ibu. Guru banyak sekali yang tidak masuk kelas untuk melaksanakan KBM bersama siswa di sekolah. Situasi ini sungguh sangat mengganggu karena sangat berdampak pada kelas lain yang gurunya masuk KBM. Presentasi kelas yang gurunya tidak melakukan lebih banyak daripada yang KBM. Kondisi ini yang menyebabkan kelas anak yang tidak ada gurunya menjadi gaduh dan bahkan ada anak-anak yang usil berlebihan dengan teman dan mengakibatkan pertengkaran dan perkelahian. Saya ingin guru-guru mempunyai kesadaran dan rasa tanggung jawab melaksanakan KBM sehingga kelas itu selalu terisi dan kegiatan KBM-nya dari jam pertama sampai jam terakhir pembelajaran Ibu. Oh baik Pak, jadi pada intinya Bapak menginginkan guru-guru yang mempunyai kesadaran penuh, tanggung jawab dalam melaksanakan KBM, terutama pada jam-jam terakhir, sehingga siswa-siswi selalu dalam pengawasan Bapak Ibu guru melalui kegiatan KBM yang intens dan serius. Begitu ya Pak? Ya, Ibu. Nah, kira-kira menurut Bapak guru yang dikatakan intens, punya kesadaran penuh dan tanggung jawab itu seperti apa, Pak? Ya, artinya jam pelajaran tidak ada yang kosong, kecuali ada guru yang dengan alasan yang masuk akal tidak masuk. Misalnya guru sakit, keluarga meninggal, atau keluarga dekat terkena musibah. Anak tertib dan serius dalam pelajaran di kelas karena ada guru yang mengajar sehingga tidak ada yang keliaran mengganggu kelas lain Ibu yang sedang kegiatan KBM. Jadi menurut Bapak yang dikatakan intens, serius dan bertanggung jawab dalam melaksanakan KBM artinya pada jam pembelajaran itu tidak ada yang kosong. Ya. Kecuali guru tersebut ada sakit atau ada kedukaan atau ada izin atau ada mengalami hal-hal lain ya Pak. Dan anak-anak itu tidak ada yang berkeliaran di saat pembelajaran atau jam KBM itu berlangsung ya Pak. Nah, kira-kira menurut Pak dari skala 1 sampai 10 itu adalah level ideal bagi guru yang intens, serius dan bertanggung jawab itu dalam melaksanakan tugas ada di level 10 ya Pak? Yang ideal menurut Pak? Iya, iya. Oh ya, baik. Nah, berdasarkan situasi yang Bapak gambarkan tadi ketika jam-jam terakhir itu guru banyak tidak masuk. Nah, itu kira-kira di sekolah Bapak itu guru-guru tersebut berada pada level berapa, Pak? Ya, kalau berdasarkan pengamatan saya ada di skala 6 Ibu. Oh, ada di skala 6, Pak. Oh, baiklah. Bapak ingin bahwa keseriusan dan tanggung jawab guru-guru di sekolah itu dalam melaksanakan KBM agar jamnya tidak kosong pada jam pembelajaran
sampai jam pembelajaran terakhir itu menurut Bapak maunya pada skala berapa, Pak? Ya, kalau saya di skala level 8 Bu, itu menurut saya cukup baik. Oh ya, jadi menurut Bapak pada level 8 itu sudah cukup baik ya. Jadi Bapak ingin keseriusan dan tanggung jawab guru-guru di sekolah Bapak dalam melaksanakan KBM agar tidak ada jam kosong lagi di jam-jam terakhir, ada di skala yang meningkat dari level 6 ke level 8 ya Pak. Nah, di situ kira-kira apakah Bapak punya rencana, sudah punya rencana untuk guru-guru agar memiliki keseriusan dan tanggung jawab serta kesadaran dalam melaksanakan KBM tersebut, Pak? Nah, itu yang selama ini sedang saya pikirkan, hal-hal apa yang kira-kira yang nantinya dapat meningkatkan keseriusan dan tanggung jawab guru-guru di sekolah Ibu dalam melaksanakan KBM agar tidak ada lagi jam kosong pada jam pelajaran terakhir. Yang saya inginkan yang pertama itu penjadwalan yang efektif, yaitu mengatur jadwal pembelajaran dengan baik dan memastikan setiap jam pelajaran terakhir terisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Yang kedua, mengadakan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi guru seperti pelatihan dan pengembangan profesional dan pengakuan atas prestasi serta memberikan dukungan dan pembinaan secara terus-menerus. Itu yang ketiganya, meningkatkan kolaborasi antar guru, yaitu cara mendorong kolaborasi antar guru dan saling merefleksi dengan mengadakan pertemuan rutin, berbagi pengalaman dan pengetahuan. Guru-guru dapat saling mendukung dan memperkuat satu sama lain dalam melaksanakan KBM. Itu yang keempat, memberikan dukungan dan supervisi yang memadai melalui pengawasan rutin, umpan baik, konstruktif dan bimbingan yang terus-menerus. Itu Ibu. Baik Pak, mungkin Pak sudah sampaikan semua strategi yang ingin Pak terapkan ketika melakukan hal itu. Nah, dari strategi yang Bapak rencanakan itu, kira-kira mana yang Bapak mau dahulukan dari beberapa strategi yang sudah Bapak sampaikan tadi itu? Baik Ibu, yang paling realistis menurut saya untuk dilakukan segera dalam mengatasi permasalahan tadi adalah yang pertama, penjadwalan yang efektif, mengatur jadwal pembelajaran dengan baik dan memastikan setiap jam pembelajaran terakhir itu terisi. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi antar guru dan saling merefleksi dengan mengadakan pertemuan rutin, sharing atau diskusi kelompok, serta berbagi pengalaman dan pengetahuan. Guru-guru dapat saling mendukung dan memperkuat satu sama lain dalam melaksanakan KBM, Ibu. Mungkin itu. Baik Pak, apa yang Bapak sampaikan tadi sudah sungguh luar biasa, bahwa penjadwalan yang efektif, lalu kolaborasi itu adalah perencanaan atau strategi yang sangat luar biasa. Nah, dari hal yang Bapak sampaikan itu, bahwa kedua yang Bapak ingin terapkan itu lebih dahulu. Nah, kira-kira rencana tersebut akan Bapak laksanakan kapan? Saya sangat berharap dilakukan secepatnya. Mulai minggu ini mungkin saya akan melaksanakan rencana ini, Ibu. Oh iya, baik. Berarti minggu ini Pak akan melaksanakan. Nah, pada minggu ini ketika Bapak melaksanakan rencana yang Bapak siapkan itu, kira-kira siapa yang mau Bapak libatkan pada kegiatan ini? Baik Ibu, tentunya di sini yang saya akan libatkan guru-guru, kepala sekolah itu sendiri, karena memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan, supervisi dan bimbingan kepada guru-guru, para waka dan ketua jurusan. Mungkin itu Ibu. Oh, baiklah Pak, mungkin rencana yang Pak sampaikan ini memang sudah luar biasa persiapannya. Sudah matang, jadi Pak tinggal melakukan eksekusi atau eksenya saja ya Pak. Iya Ibu. Nah di sini kira-kira dari percakapan kita dari sejak tadi itu, apa yang bisa Bapak ambilkan atau ambil intinya dari percakapan kita pagi ini Pak?
Nah, jadi baik Ibu. Yang pertama meningkatkan keseriusan dan tanggung jawab guru-guru di sekolah Ibu dalam melaksanakan KBM agar tidak ada lagi jam yang kosong pada jam pembelajaran yang terakhir, dan sekarang saya jadi dapat pencerahan tentang rencana dan strategi apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan keseriusan dan tanggung jawab guru-guru di sekolah Ibu dalam melaksanakan KBM agar tidak ada lagi jam kosong pada jam pembelajaran terakhir. Mungkin terima kasih Ibu. Itu. Sama-sama Pak. Jadi pada intinya Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi sekarang ya? Iya betul sekali Ibu. Baiklah Pak, mungkin besok kita bisa lanjutkan obrolan kita, atau mungkin minggu depan setelah Bapak melakukan rencana Bapak sudah terrealisasi dengan baik. Kira-kira saya juga penasaran nanti hasilnya itu seperti apa. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan tadi itu bisa berjalan dengan baik ya Pak. Ya, terima kasih banyak Bu sudah membantu saya. Ya, sama-sama Pak. Sekali lagi kita sukseskan rencana Bapak ini ya. Makasih Ibu. Sama-sama Pak. Ya, Ibu Veronica, kira-kira dari proses coaching tadi bagaimana menurut Ibu? Apakah berjalan lancar? Puji Tuhan Bu, proses coaching tadi berjalan dengan baik dan lancar sekali Bu. Puji Tuhan, bersyukur sekali ya Bu bahwa tadi proses coaching yang Ibu sudah lakukan bersama Coach dengan Pak Dominikus sudah berjalan dengan lancar. Nah, setelah saya melakukan observasi tadi Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ibu terkait proses coaching tadi. Bisa Ibu? Bisa Bu. Oke, baik. Nah, menurut Ibu, apa saja yang Ibu sudah dapatkan dari proses coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu harapkan? Pada saat proses coaching tadi Ibu, mungkin saya sudah melaksanakan proses coaching berdasarkan alur tirta Bu, dengan menanyakan tujuan, lalu melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab yang nantinya akan dilaksanakan oleh Coach Bu. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari Coach dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Coach Bu. Baiklah Ibu, berarti Ibu sudah berhasil ya dalam proses melaksanakan proses coaching tadi dengan menggunakan alur tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Dari hasil observasi tadi, saya melihat Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan dengan menggunakan alur tirta. Mulai dari ketika Ibu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coach tadi. Nah, saya melihat Ibu sudah sangat fokus, ya, fokus dalam kegiatan coaching tadi, ya. Artinya Ibu sudah mencapai kompetensi inti yang Ibu harapkan. Dan Ibu juga tadi saya lihat aktif sekali bertanya kepada coach untuk menggali potensi yang bisa bisa ditemukan oleh coach yang Ibu lakukan proses coaching tadi. Luar biasa yang Ibu sudah lakukan. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching kita hari ini? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Ibu, saya akan belajar lebih banyak lagi mengenai coaching dan alur tirta itu, sehingga nanti ketika melakukan coaching kemudian lagi Ibu, mungkin hasil coachingnya itu lebih baik lagi atau lebih bagus lagi Ibu. Oh, bagus sekali Ibu, sungguh luar biasa yang Ibu sudah lakukan tadi. Jadi Ibu sangat ingin belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana melakukan proses coaching dengan alur tirta ya Bu.
Baik Ibu, menurut saya sudah luar biasa sekali hari ini proses coaching yang Ibu lakukan hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya, dan saya juga ucapkan terima kasih karena kita sudah bisa sama-sama sharing, sama-sama ngobrol untuk bagaimana kita melakukan supervisi untuk akademik. Kita harap nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya Ibu, sama-sama. Semoga kita bisa ngobrol lagi sehingga ketika ada masalah saya bisa memecahkan masalah tersebut dengan lebih baik lagi. Ya, Ibu, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Ibu, selamat pagi juga Ibu, sampai ketemu lagi. Ya. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam dan bahagia.